Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian, ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang iman yang mudah-mudahan iman tersebut tetap selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini terjaga sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada seluruh pelita curah kepada junjungan kita yang agung mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Baik, kita akan melanjutkan masih di dalam bab akidah, dan ini pembahasan yang terakhir. Ada dua lagi di dalam bab akidah, yaitu iman kepada yaumil akhir dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir. وقال المؤلف رحمه الله نفعنا به وعلومه وأسراره في الدارين آمين. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. Iman kepada hari akhir itu maksudnya adalah beriman kepada hari kiamat. Apa makna hari kiamat itu? Makna hari kiamat itu tidak hanya dimaknai seperti apa yang sering kita dapatkan dulu, adanya kehancuran, ya, dunia ini Allah hilangkan, Allah tiadakan. Jadi makna kiamat itu tidak hanya seperti itu. Jadi kiamat itu maksudnya apa? Khurujun nas minal qubur ahya'an ba'da i'adatil ajsadi bi ajza'il ula. Wa kama qala Allah Ta'ala kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Jadi makna kiamat itu secara istilah Allah tegakkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah nyatakan itu, yang menurut selama ini kita hanya sekedar membaca terus hanya bisa dikhayal. Dan nanti pada hari kiamat Allah tegakkan semua itu, dari hukum-hukumnya, balasan-balasannya. Itulah makna kiamat. Serta Allah keluarkan manusia dari al-kubur secara nyata, ahya'an, hidup. Ini hidup beneran. Makanya tadi ayat yang saya bacakan itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum
tsumma ilaihi turja'un. Jadi makna hidup di dunia ini sebenarnya tsumma yumitukum. Allah matikan kita sebenarnya hidup di dunia. Tsumma yuhyikum. Terus kemudian Allah hidup. Nah ini hidup yang nyata. Nah dengan hidup yang nyata ini tsumma ilaihi turja'un. Kita dikembalikan kepada pemilik. Jadi jangan sampai kita terlena dalam urusan dunia, dalam urusan dunia yang fana, yang singkat ini. Karena Allah ciptakan kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya atas perintah Allah yang sudah disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah secara maksimal. Karena itu nanti adalah bekal kita, penyelamat kita yang akan membuat kita bahagia di akhirat sana. Karena di akhirat sana Allah kekalkan hidup kita. Di akhirat sana selama-lamanya abadi kita akan hidup. Maka urusan dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, maksimalnya itu bukan membuat kita terlena dalam urusan akhirat, sehingga tidak adanya lagi waktu untuk hadir di majelis ilmu, tidak ada waktunya lagi untuk sholat secara berjamaah. Ini kita sendiri yang sebenarnya memilih, yang membuat kita tidak sholat berjamaah itu sebenarnya kita sendiri itu. Nanti akan ada kaitannya dengan qada dan qadar. Ya, karena seluruh aspek kegiatan, aktivitas yang belum atau sudah terjadi di dunia ini semuanya tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak akan pernah terlepas dari kehendak Allah. Dan nanti akan Allah tunaikan janji-janji Allah. Dan janji-janji ini akan diberikan balasan. Konsekuensinya akan Allah tunaikan. Baik perbuatan itu yang saleh ataupun perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Bi'ajzaiha, dengan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah makna hari kiamat. Menegakkan hukum yang seadil-adilnya, memberikan balasan terhadap perbuatan makhluk selama makhluk itu hidup di dunia. Perbuatan baik, konsekuensi balasannya adalah balasan yang baik. Atau sebaliknya, perbuatan yang buruk, konsekuensinya adalah balasan yang buruk. Sekecil apapun itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, Allah balas keburukan itu. Jadi, ya, Ustaz, kita ini jangan ngomongin masalah sesuatu yang membuat kita ngeri di akhirat. Urusan yang dalam akhirat itu tidak usah dibawa-bawa, hati-hati. Ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini, ya, sebenarnya sering disampaikan baik awalan, pertengahan, ataupun akhiran daripada majelis ilmu yang diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu, supaya kita tidak lupa dalam urusan akhirat, supaya kita tetap menjaga aktivitas yang kaitannya dengan akhirat, supaya kita tidak dilalaikan untuk lupa menjalankan aktivitas yang kaitannya dengan akhirat, sehingga kita tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan aktivitas yang kaitannya dengan akhirat. Kecuali kalau ada sesuatu yang menghalangi kita secara urgen. Karena kebanyakan kita ini melanggar, ya walaupun tidak ditinggalkan, itu tetap dikatakan melanggar dengan kita mengulur waktu untuk ibadah itu melanggar sebenarnya. Walaupun pelanggaran itu tidak berat. Waktu sholat sudah masuk,
kita ulur tanpa adanya uzur, itu termasuk dalam kategori pelanggaran. Dalam kategori pelanggaran. Apabila itu menjadi kebiasaan, ini yang akan membuat kita tidak menjadikan ibadah itu sebagai perhatian yang maksimal. Ingat loh Pak, Ibu, itu semuanya ada konsekuensi. Pelanggaran yang sekecil apapun, yang ayatnya barusan saya sampaikan tadi, pelanggaran sekecil apapun konsekuensinya, balasannya pasti tetap ada. Nah, itu. Saya bukan mau menakut-nakuti, bukan, supaya kita ini sadar, tidak ada waktu lagi sebenarnya. Bapak Ibu saya yang dulu di tempat ini belum tentu 2-3 jam yang akan datang itu masih bertahan di bumi ini, di dunia ini. Belum tentu. Tahu-tahu 2 jam kemudian balik ke rumah atau ada napas lagi, mati, balik dia. Kalau sudah balik, selesai urusan ibu di dunia, tapi selesai urusan di dunia, tapi urusan selanjutnya tidak pernah berhenti. Sudah di dunia, urusan kita berlanjut di alam kubur. Alam kubur itu pintu, walau pintu akhirat, tapi di situ diberikan sebuah awalan dalam pembalasan awalnya. Nah, makanya kata para ulama itu alam kubur itu tidak hanya sekedar dikatakan pintu akhirat, tetapi sebagai awalan pembalasan yang menentukan dia akan bahagia atau tidaknya di akhirat. Tapi ingat, Ibu Bapak, di sini Allah masih tetap memberikan kesempatan bagi orang yang sudah masuk ke alam kubur. Kadang kita pikir kalau nyawa sudah di ujung tanduk, sudah sakaratul maut, tidak ada kesempatan lagi toh? Bukan. Selama dia masih belum melewati pintu akhirat, masih ada kemungkinan yang banyak untuk mendapatkan maghfirah, ampunan. Maka hal tersebut sudah diajarkan oleh Nabi SAW, yang ada kelompok-kelompok menafikan ini. Padahal banyak riwayat-riwayat itu. Ada kelompok-kelompok yang menafikan itu. Wallahu a'lam, dan tahu apa dasarnya untuk menafikan itu. Ingat, selama masih di alam kubur ada yang namanya maghfirah. Dengan catatan maghfirah itu diberikan, dihadiahkan dari orang yang masih hidup. Bukan orang yang sudah di alam kubur. Orang yang sudah di alam kubur selesai. Dia tidak bisa lagi memohon ampun, tidak bisa lagi. Ya. Tapi ingat, ada hadis Nabi SAW, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Mal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwis. Mayit itu yang di dalam kubur, dia itu diumpamakan seperti orang yang tenggelam, memohonkan pertolongan. Dia minta ampun kepada Allah, tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi. Tapi si mayit di dalam kubur ini seperti orang yang sedang tenggelam, baik mungkin di dalam sumur atau di dalam lautan atau sungai, yang sedang memohonkan pertolongan, kata Nabi. Maka buka hadis yang lain di dalam riwayat Imam Ad-Darimi, di dalam Sunan Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi namanya. Ya, Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi. Di dalam Sunan namanya Sunan Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi ini hidup sezaman dengan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-du'a'u. Gampangnya ini nerjemahkannya, karena bahasanya sering kita dengarkan. Walaupun bahasa Arab, tapi bisa kita terjemahkan ini.
ad-du'a doa, was-shadaqatu sedekah, hadiyatun lil maut, hadiah untuk orang yang wafat. Makanya kata saya tadi, ada kelompok-kelompok yang menafikan itu tadi. Padahal riwayatnya ada. Nah, itu ya, riwayatnya ada. Dalilnya ada. Yang meriwayatkan hadis ini bukan kaleng-kaleng ulamanya. Namanya Al-Imam Ad-Darimi. Hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis. Hafal ratusan ribu hadis. Yang suka menafikan ini, coba dicek 10 saja hadis yang dihafalkan. 10 dicek. Oke, kalau yang menafikan ini dia mondok juga, mungkin 10, 20, 30 hadis dia hafal. Nah, yang suka menafikan, menyalahkan ini, ya baru belajar, tiba-tiba langsung menyalahkan. Nah, coba orang-orang seperti itu, Pak, tidak usah ditanggapi dengan serius. Dicek coba kau sebelum kau nyalahkan 10 hadis Nabi dari Sahih Bukhari. Kalau 10 itu dia bisa sebutkan hadis dari Sahih Bukhari, berarti dia pernah belajar hadis. Nah, pernah belajar hadis. Tidak, belum belajar maksimal karena suka menyalahkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatnya itu untuk semesta alam. Semesta alam itu bukan hanya orang soleh saja, tapi orang yang toleh juga kena. Ada soleh dengan toleh. Bukan toleh kanan, toleh kiri, bukan. Ini bahasa Arab benar itu. Ada soleh, ya. Soleh, ya. Ada soleh, ada toleh, ya. Ada toleh. Soleh itu orang yang membenah diri. Toleh itu orang yang selalu merusak diri. Beda huruf shad dengan to, sudah beda makna. Orang soleh itu artinya orang yang suka membenah diri, bukan yang dakati dosa, bukan. Jelas ya? Jadi selama ibu suka membenah diri, bapak suka membenah diri, itu namanya orang soleh. Akar katanya sol hayuslihu, membenah. Jadi kalau misalkan kami ingin berkumpul bersama orang-orang soleh, artinya kami ingin berkumpul bersama orang-orang yang suka membenah diri, bukan yang nggak hati musuh. Siapa yang nggak hati musuh di sini? Ustaz mana? Ini gara-gara Allah tutup aibnya, udah kelihatan. Tapi kalau Allah buka aibnya, mungkin ibu udah gak tengok dia. Dan memang tidak usah ditengok, tidak usah dilihat. Orang toleh suka merusak dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Itu namanya toleh. Bukan toleh yang kata orang Jawa itu, bukan. Toleh. Anak laki-laki baik. Bukan. Soleh dengan toleh. Soleh dapat ganjarannya, soleh dapat ganjarannya. Ganjaran baik, ganjaran buruk. Mudah-mudahan kita di atas ini. Orang yang suka membenah diri. Ciri-ciri orang yang suka membenah diri banyak ciri-cirinya. Salah satu antaranya apa? Berusaha istiqomah menjaga sholat berjamaah. Itu orang soleh. Yang tidak sholat berjamaah juga jangan sampai kita mengatakan dia toleh. Tidak boleh juga gitu, karena dia tetap menjaga sholatnya. Cuma bedanya apa? Kita berjamaah, dia tidak, tetap kesamaannya dalam menjaga sholat. Menjaga sholat, tidak boleh juga kita. Tidak ada juga hak kita untuk mengatakan dia toleh, tidak ada. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi orang yang soleh, tapi yang toleh juga dapat rahmatan lil alamin itu. Supaya yang toleh ini tadi menjadi soleh.
Itulah fungsi Islam. Jangan dikit-dikit seakan-akan kaplingan surga itu sudah kita kapling. Baca. Ya. Surga itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu lebih luas daripada langit dan seisinya. Semesta alam ini tidak ada apa-apanya dengan surga. Tidak ada apa-apanya. Mohon maaf ibu bapak, semesta alam ini, bumi ini hanya sebagian kecil yang sangat tidak terlihat dari semesta alam. Bumi ini, Pak. Bumi ini hanyalah sebagian sangat kecil dari semesta alam ini. Ya, kan kita ada apa ya? Kalau kita belajar apa itu namanya? Geografi, berapa? Tata surya. Tata surya kita juga bagian kecil daripada seluruh tata surya. Sampai terpening-pening nengoknya ada di YouTube gitu lah. Ini bumi. Terus tata surya kita kecilnya dari tata surya yang lain. Nah itu namanya alam semesta. Surga itu jauh lebih besar daripada itu. Maka kita tidak bisa mengapling-apling ke surga, tidak bisa. Saking luasnya, nggak berapa kapling kita ambil. Tidak akan habis, Pak. Berapa kapling kita ambil, silakan ribuan hektar kita ambil di situ, tidak akan habis. Jangankan surga, bumi ini saja, tidak usah bumi, Palembang saja lah. Masih banyak tak tanah-tanah kosong? Kalau punya Pak. Iya, ada mereknya, punya Pak Haji, insinyur, ya. Artinya apa? Masih banyak yang kosong di Palembang. Apalagi dalam kadar bumi. Masih banyak. Nah, bumi tidak ada apa-apanya, dari tata surya ini tidak ada apa-apa. Artinya apa? Peluang kita masuk surga masih banyak kemungkinan. Dan beserta saudara-saudara kita. Nah itu. Nah, jadi hari kiamat itu banyak rentetan, ya. Ada konsekuensi yang akan kita terima. Itu bagian daripada kiamat. Balasan yang kita terima itu bagian daripada kiamat. Al-qiyamah itu akar katanya qoma yaqumu. Akar kata al-qiyamah itu akar katanya qoma yaqumu. Artinya tegak di situ. Ditegakkannya balasan. Wal mizan alladhi tuzanu fihi al-a'mal faman thaqulat hasanatuhu fahuwa min ahli al-jannah wa man khaffat hasanatuhu fahuwa min ahli an-nar. Hari kiamat juga disebut dengan mizan, hari pertimbangan. Apa yang ditimbang? Tuzanu fihi al-a'mal, yang ditimbang adalah amal. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan daripada kebaikan, fahuwa min ahli jannah, dia berhak dapat surga. Nah, bayangkan. Jangan kita ini ngomong, ya, sekecil apapun itu. Faman thaqulat hasanatuhu, sekecil apapun kebaikan, berhak dia jadi ahli surga. Selagi imannya dijaga. Allah Tuhan, Rasulullah sebagai selagi itu dijaga. Ustaz, bagi orang yang tidak ada iman kepada Allah, kepada Rasulullah, Allah balas ketika dia di dunia. Maka Bapak Ibu jangan aneh ketika melihat, mohon maaf, ketika ada orang yang berlainan akidah imannya dengan kita, dia kaya raya, tanah berhektar-hektar, sawit ya, apa lagi Pak? Parabannya, yang lain akidahnya tadi, ya, bengkelnya banyak, mobilnya besar, ya, rumahnya mewah,
nyebutnya itu. Anak menerima ini. Dan tapi memang benar itu. Nah itu. Nah kita yang menjaga teguh imannya kepada Allah diuji dengan apa? Miskinan, utang banyak, ya Pak. Dijaga seperti itu. Diuji seperti itu kan? Ya Bu ya. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ini tidak seberapa dengan akhirat nanti, tidak seberapa. Bu, Pak, kata guru saya, para ulama mengatakan apa? Iman kita ini jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya, walau sekecil apapun itu, Pak. Walaupun kita ekspresikan iman kita ini dengan perbuatan kebaikan yang kecil, itu jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang dunia dan sisinya ini. Cuma di akhir zaman sekarang ini iman kita stabil, akan goyang dengan mie sekerdus, minyak 2 kilo, token listrik lancar, asalkan imannya tadi goyang tadi. Terpengaruh dalam urusan dunia. Kalau tidak soge dunia ini, tidak kita dapatkan secara maksimal, maka iman pun bisa kita gadaikan. Itu terjadi di dunia ini. Nanti mau dibanding-bandingkan dengan orang yang akidahnya beda. Wah, Allah tidak adil. Disinilah letak keadilan Allah. Allah tidak pengenkan iman kita sekecil apapun digadaikan dalam urusan dengan urusan dunia yang sifatnya sementara. Sedangkan sudah Allah telah siapkan bagi iman sekecil apapun dengan ekspresi perbuatan sekecil apapun. Apa balasannya? Min ahlil jannah. Allah jadikan dia penghuni surga. Yang penting dia jaga iman ya Pak. Wa man khaffat hasanatuhu fa huwa min ahlin nar. Sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun, mohon maaf, wa man khaffat hasanatuhu fa huwa min ahlin nar. Perbuatan kebaikan yang dirusak dengan keburukan sekecil apapun itu. Perbuatan kebaikan sekecil apapun dirusak dengan keburukan, maka dia punya peluang untuk menjadi ahlun nar, ahli neraka. Nah, itu Pak. Maka jangan remehkan perbuatan sekecil apapun kebaikan kita, Pak. Umpama kita sedang diuji oleh Allah, ada orang yang minta cuma ilmu untuk mencerdaskan kita. Ada orang yang minta ilmu mencerdaskan kita. Lihat dulu orang yang minta ini. Lihat di lampu merah itu Pak, tidak semuanya di lampu merah itu kita boleh kasih. Ada aturan, itulah yang diatur dengan ilmu tadi. Lihat di Indomaret, lihat di Alfamart, bebas parkir, masih ditagih. Ustaz, anggapnya sodako. Sodako itu diatur dengan ilmu, tidak boleh bersembarangan. Sekecil apapun itu, ini tadi. Aman khofat asal itu. Jangan sampai kebaikan yang kecil itu, sekecil apapun, rusak gara-gara salah melakukan itu. Makanya saya tukang parkir itu, mohon maaf, saya kasih tahu, Pak, mohon maaf ya, saya mau kasih bapak gocap 50.000 gampang bagi saya. Saya kasih tahu. Tapi saya tidak pengen anak istri bapak perutnya diisi dengan sesuatu yang ilegal. Ilegal ini pasti haram. Nah tolong diajar begitu. Kenapa katanya Pak? Lihat itu bebas parkir. Terus dia jawab waya-waya 2.000. Ini bukan masalah waya-waya. Aku tidak pernah ngomongin waya-waya itu, tidak pernah. Biji waya-waya tidak pernah ngomongin itu. Ini bukan masalah waya-waya, tapi aturan yang sudah diterapkan oleh orang yang punya toko. Kita mencari rezeki di situ, silakan. Selagi aturan itu copot dulu. Dan itu mendapatkan persetujuan yang punya toko. Kenapa? Dampaknya ada dampak mudarat, bukan masalah waya-waya 2.000. Atau mungkin atau kapotik lah.
dia beli barang yang dicari dia udah ganti. Ya Pak ya. Ingat bukan kita pelit, sodako tidak boleh sembarangan. Ya. Nah setelah kita kasih tahu, bolehlah kita punya kebiasaan. Pak, ini nasihat dari saya bilang tadi ya, 50.000 kalau benar saya kasih loh Pak. Sampai saya tunjukkan, nah ini loh Pak, bagasi saya Pak, tempat simpanan saya ini. Nah, itu. Walaupun sering diketahui oleh istri, simpanan tadi Pak. Ibu-ibu jangan marah kalau suaminya punya simpanan materi, bukan simpanan yang lain. Simpanan materi itu. Karena kenapa? Tidak semua hasil jeripaya ikhtiar suami itu diberikan kepada istri. Itu tata aturan dalam syariat Hindu. Ingat ya Pak ya. Ini ada aturan dalam fikih diatur itu. Tidak semuanya. Ya, kalau sampai duit beli cucuk gigi itu sampai minta dengan bini, nah ini sudah. Nah ini yang kedua. Saya bilang istri saya, kewajiban saya adalah memberikan nafkah yang sangat layak kepada kamu sehingga kamu tidak kekurangan. Nah, sisanya itu urusan saya, bukan hakmu. Maka ibu tidak boleh sembarang-sembarangan ngambil di kantong laki itu, kecuali laki tadi ini atau ini bu. Ini, nah ini boleh ini. Aku bukan ngadu-ngadu, bukan boleh. Memang diatur. Nah, begini, ini kan. Tapi ambil secukupnya. Secukupnya ini sesuai dengan kadar kita masing-masing. Aku bukan akan bela bapak-bapak, bukan sekedar ngasih angin segar, bukan, memang itu aturan. Ya. Tapi ingat Pak, bukan akan bela ibu-ibu, bukan. Ya, bukan akan bela ibu-ibu. Takarannya adalah takaran yang maksimal supaya istri, anak tidak mengalami kekurangan, kecuali memang kondisi kita sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Dia kadang naik, kadang turun, itulah itu. Naik terus baru cinta, kapan turun? Wah, ini biar memang gede gitu dibuat. Ya, nah, itu iman kepada hari akhir. Sebenarnya banyak detail. Sebenarnya yang jelas wajib kita beriman kepada hari akhir. Karena kenapa? Ada kelompok yang tidak meyakini yang namanya hari akhir itu. Banyak kelompok yang kecil yang tidak meyakini namanya hari akhir. Nah, ingat alam kubur itu termasuk muqaddimah, awalan daripada hari akhir. Ada kelompok juga yang tidak percaya yang namanya apa balasan yang ada di dalam kubur. Banyak kelompok seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus dengan pemahaman yang kayak itu. Yang terakhir, beriman bil qada wal qadar. Apa makna qada? Dengan qada. Tapi kan tasdiq bi anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wasyarra bil azali qabla al-khalqi al-khalq. Iman kepada qada dan qadar artinya Allah telah menentukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Tolong dipahami Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya sekedar menciptakan perbuatan baik, tapi juga Allah membuat serta menciptakan perbuatan buruk. Ingat, Allah berkehendak atas keinginannya sendiri dan tidak ada yang bisa mengatur kehendaknya. Allah menciptakan perbuatan baik, perbuatan buruk, tapi tetap Allah mengarahkan hambanya untuk berbuat baik. Ya,
Walaupun dalam perjalanan perbuatan baik, Allah kehendaki dia berbuat baik, dalam perjalanannya dia melakukan perbuatan buruk. Perjalanan melakukan perbuatan buruk itu juga bagian daripada ciptaan Allah. Jadi tidak bisa Pak, mohon maaf ya Ibu, ada orang yang berbuat buruk, kita tidak bisa mengatakan itu adalah bukan takdir Allah. Itu takdir Allah juga. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, itu takdirnya Allah juga. Karena Allah menciptakan takdir yang buruk. Tidak hanya takdir yang baik, tapi takdir yang buruk. Walaupun itu mungkin sebatas perjalanan untuk menjadi baik. Kenapa? Ya karena Allah berkehendak. Nah, maka supaya kita lebih paham, kita harus bedakan mana qada, mana qadar. Apa makna qada? Qada itu pengetahuan Allah, ilmunya Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Saya ulang lagi, qada itu pengetahuan Allah. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi. Contoh, ini orang akan menikah. Ketika sudah menikah, dia punya istri atau sebaliknya punya suami. Terus dalam perjalanan rumah tangganya berhubungan, dapat anak keturunan. Ya, ini namanya qada. Ini namanya qada. Ingat, perjalanan itu namanya qada. Nah, ketika perbuatan itu telah terjadi, sedang terjadi, dan akan ketika perbuatan itu telah terjadi, sedang terjadi, maka itu disebut dengan takdir. Saya ulang lagi ya, qada itu begini Pak, Ibu. Sesuatu yang dicipta, apapun segala yang diciptakan oleh Allah. Silakan. Kita belum lahir di dunia ini. Nah, di usia 30 tahun kita akan menikah, dapat istri atau sebaliknya dapat suami. Dalam waktu 1 tahun, berarti di umur 31 tahun kita dapat anak keturunan. Terus kita dapat rumah. Pokoknya finansial kita meningkat. Ini belum terjadi nih. Ya, belum terjadi. Tapi Allah sudah tahu. Di umur 30 tahun terjadi. Allah sudah tahu itu sebelum kita dilahirkan. Pakai yang lain. Contoh yang lain. Ini tahun 2024. 2024. Tanggal 20 Oktober. Hari Minggu. Ini jam 5.40. Kita masih duduk di sini. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah lebih dahulu tahu tanggal 20 Oktober hari Minggu 2024 kita bakal duduk di sini. Allah sudah tahu, itu namanya qada. Nah, ketika ini sudah terjadi seperti ini atau sedang terjadi, namanya takdir. Jelas ya? Dan apa yang tertakdirkan oleh Allah yang saat ini sedang terjadi, ini namanya takdir yang baik atas pilihan kita, atas perilaku kita. Dalam perilaku itu ada pilihan. Nah, pilihan ini diberikan hak kuasanya kepada kita. Ya Pak ya? Nah, contoh lagi. Kenapa banyak orang kaya tapi di sisi lain banyak orang yang miskin? Bukankah Allah itu Maha menentukan itu? Bisa saja Allah jadikan dia semuanya kaya atau sebaliknya. Allah jadikan semuanya miskin. Gampang bagi Allah untuk menjadikan dia kaya semua, menjadikan manusia ini miskin. Gampang begitu. Tidak. Tapi Allah sudah mengetahui dengan qada tadi. Di umur sekian dia kaya, di umur sekian dia miskin.
Nah, apabila kekayaan itu terjadi, itu namanya takdir. Apabila kemiskinan itu terjadi, itu takdir. Namun Allah telah menciptakan hak pilih bagi kita. Allah ciptakan dan Allah titipkan. Mau kaya, caranya begini. Nanti Allah takdirkan. Nah, yang takdir yang terjadi itu sudah Allah kodokkan, sudah Allah tetapkan. Ini orang bakal kaya. Pak Ketua Musola ini kaya menurut kodok yang Allah tetapkan. Allah tahu dengan pengetahuannya. Nah, ketika sudah kekayaan itu ada, dirasakan oleh Ketua Musola, itulah namanya takdir, Pak. Begitu juga dengan kita memilih miskin. Tidak menggunakan ikhtiar tadi. Ya. Allah sudah tahu dengan pengetahuannya kita akan miskin di umur sekian. Nah, jangan jadikan contoh kalau Ketua Musola ini lagi miskin ya. Ribut bini ini, agak omongan Ustaz lah, jadi miskin lagi ya. Si A ini akan miskin, takdir. Nah, Allah sudah tahu dengan kodoknya sebelum kita dilahirkan di dunia. Nah, kemiskinan ini apa? Atas ikhtiar yang kita pilih. Atas ikhtiar yang kita pilih. Ustaz, ada lagi ini, Pak. Kita sudah berusaha memilih ikhtiar yang baik untuk jadi orang kaya, tapi jadi orang miskin. Katanya Allah sudah menitipkan hak untuk memilih. Disinilah kita ditegaskan oleh Allah. Walaupun kita dititipkan, Allah ciptakan hak untuk memilih dan dititipkan hak itu, tetap yang menentukan adalah Allah. Ya suka-suka Allah. Di sini Allah tegaskan, walau kita sudah berupaya pengen jadi orang kaya, tapi kalau Allah berkehendak tidak jadi kaya, tidak bisa jadi kaya. Nah, itu. Maka kekayaan, kebahagiaan hidup di dunia ini atau kesengsaraan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berikhtiar, tapi kalau Allah sudah menentukan di luar daripada usaha kita, ini artinya Allah menegaskan bahwasanya kehendak Allah tidak bisa diatur oleh apapun. Tidak bisa diatur oleh apapun. Benar, doa itu akan merubah takdir. Doa akan merubah takdir, Pak. Ini namanya upaya yang Allah titipkan tadi. Allah ciptakan, Allah titipkan upaya tadi. Upaya untuk memilih dan berikhtiar. Tapi ingat, Allah tegaskan kita. Walaupun kita sudah berupaya, aku ciptakan upaya itu. Tapi kalau aku tidak berkehendak atas upayamu, tidak saya buat. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak bisa diatur oleh siapapun meskipun kita berdoa. Jadi Allah berkehendak atas keinginannya sendiri. Supaya kita bisa menerima itu, maka menerimanya dengan ridho. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, ridho di sini bukan berarti sudah pas duduk di rumah, ngelamun, terus berhayal jadi orang kaya, naik mobil telepon, tinggal. Bukan, nah itu ridho itu. Ya, pasrah di sini dengan ketentuan Allah. Yuk, jalankanlah saja ikhtiar di dunia ini. Aspek-aspek kebaikan ini lakukan. Sebatas mana yang mampu kita lakukan, tentunya kemampuan itu juga sudah Allah takaran masing-masing dan kemampuannya berbeda. Sudah jalankan saja. Dan jangan terlalu membuat kita rumit. Kita sendiri yang memilih itu rumit sebenarnya. Kita sendiri yang memilih itu rumit. Udah, Allah tuh pengen itu, kamu tuh gak usah capek-capek. Bukan berarti tidak berikhtiar, bukan berarti tidak merasakan capek. Maksudnya itu jangan terlalu capek secara berlebihan sehingga di luar kita melakukan itu di luar kendali dan kita melakukan itu di luar daripada kapasitas yang Allah titipkan. Sudah, inilah kapasitas kita, ukuran kemampuan kita. Ketika kita sudah kerjakan, kemampuan kita sudah habis, selesai. Banyak orang ini kadang-kadang jam 10 malam, 11 malam. Wah, mumet, kapan di tempat tidur dipikirkan kembali, terus diajak diskusi dengan istrinya. Bini lah tuh. Mana lah yang ini?
bisnis kita yang di sebelah sana, yang di daerah Sulawesi itu, tinggal kita di Palembang. Nah, ya. Ingat, saya masih ingat, ya, waktu masih bujang Bu, aku jadikan contoh diri aku dewe supaya tidak ada yang tersinggung, ya. Kalau ketemu musola lagi, kenal lagi, dekati contoh yang lain. Waktu masih bujang saya di usia 25 tahun kalau tidak salah, itu saya sudah mau zuat, mau nikah. Akhirnya saya nikahnya umur 30 tahun. Bukan dekat yang galak, bukan. Kamu kira ini laku pada saat itu. Jadi kira aku tidak laku. Jadi ya tadi ya kita sudah berencana Pak. Perencanaan ini memang ditata dengan baik. Saya upayakan tidak ada maksiat di dalamnya itu. Pertemuan saja pun ya, pertemuan ala kadarnya itu pun didampingi loh Pak. Karena posisinya saya juga tidak bisa bertemu secara intens. Saya tidak ada di Palembang, saya di Mekah pada saat itu. Pulang, ini sudah diikat, sudah saya khidbah. Ujung-ujungnya lepas, ngecul. Nah itu bahasa kita itu. Tiba layar ngecul, Lego. Dia layar Lego. Allah tahu tidak ini terjadi? Sebelum kita lahir, Allah sudah tahu inilah qada. Ketika terjadi, itu takdir namanya. Bagian takdir, sudah aja lagi. Jadi saya ya 25 tahun Pak. Akhirnya saya mengekspresikan kejadian itu dengan bentuk cerita kepada guru saya. Singkat guru saya sambil nepaknya. Ikhtiar terus sesuai dengan kadar kemampuan ente. Kalau urusan dunia ini sudah selesai dan tidak bisa diganggu-ganggu lagi, ikhtiar saja terus. Cari lagi ya. Endingnya 30 tahun. Berarti perjalanan saya itu dalam mendapatkan jodoh yang jadi istri saya perjalanannya 5 tahun. Bukan ada laku ya sekali lagi ini, bukan. Ada laku 5 tahun Bang Ustaz. Ya udah tahu tadi. Ada orang yang finansialnya bagus Pak, kerjanya sudah mapan. Itu banyak sepupu-sepupu saya itu sudah di atas 35 tahun, hampir 40 tahun, sampai mainnya ribut. Kalau pikiran kita yang polos ngomong itu nggak mampu lagi kau. Makanya benar kalau ada quotes, ada semacam perkataan-perkataan yang di sosial media itu, kalau lagi tidak ngumpul jangan dibahas masalah itu. Apa yang dibahas itu? Masalah harta, masalah hubungan dengan anak. Karena ini bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah ikhtiar. Apa makna ikhtiar itu? Akar katanya khairun, mengusahakan dengan cara yang baik, itulah namanya ikhtiar. Ya, Ustaz, saya mau ikhtiar. Apa? Nanti malam saya mau keluar rumah. Apa ini maling? Bukan ikhtiar itu namanya. Usaha ya Pak. Makanya disebut dengan ikhtiar tadi. Ikhtiar itu khairun. Jika khairun, kata akarnya khairun, merubah menjadi ikhtiar adalah pilihan yang kita pilih dari perbuatan usaha yang lain. Itu namanya ikhtiar. Jadi kalau misalkan keluar malam nggak maling, bukan ikhtiar, itu namanya usaha juga lebih baik. Mereka itu masih. Cuma jangan salah dipahami nih kan. Kita ngomong, oh berarti maling itu ikhtiar juga, bukan. Ya. Jadi sekali lagi, karena banyak sekarang ini ya bukan ahli agama, tapi uniform penampilannya agama nanti akan mengeluarkan statement pemikiran yang akan menyesatkan kita. Contoh, kita serahkan kepada Allah. Keluarlah dia dakwah. Keluar dakwah silakan, tapi kebutuhan dari beberapa sisi dia sudah tuntaskan. Lahir batin dia sudah tuntas, baik itu kepada istri dan anak. Kan ada pemikiran orang-orang kelompok-kelompok seperti itu. Dan saya juga bagian dari kelompok itu sebenarnya.
Cuma itu oknum. Pak. Karena saya bagian dari kelompok itu, dia keluar dari rumah dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Silakan dakwah. Nabi, para sahabat seperti itu, berbulan-bulan keluar. Tapi ingat, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk menzalimi keluarga, tidak pernah. Nah itu oknum-oknum yang terjadi seperti itu. Akhirnya cerailah mereka. Cerai memang takdir. Cuma usaha kita mempertahankan rumah tangga itu kan kewajiban kita, Pak. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu tadi? Ya berikhtiar kita tetap berusaha untuk memberikan nafkah, walaupun dalam perjalanan rumah tangga itu nafkah itu dalam ukurannya tidak maksimal. Yang penting ada usaha dulu yang baik untuk memberikan nafkah, baik secara lahiriah ataupun batinnya kita. Nah ini ada orang-orang seperti itu, Bu. Keluar dari rumah dia dakwah, alasannya dakwah bagus. Cuma kalau kita belajar ilmu beneran, makanya kadang-kadang saya agak berseberangan, saya ikut aktivitas itu. Karena bagi saya dakwah itu penting. Saya ngajar ini dakwah juga, Pak. Dakwah Bapak Ibu tidak mesti pergi jauh-jauh. Minimal istri, anak kita sebagai sasaran dakwah kita, Pak. Bapak keluar, sasaran dakwah Bapak ada di rumah, istri Bapak belum maksimal menggunakan hijab, menutup aurat, Bapak dakwah keluar kemana? Hati-hati, bahaya nih. Oke, rumah sudah beres, yang mana lagi? Takriban, lingkungan yang dekat dulu, tetangga kita. Itu dakwah. Yang mulutnya suka ngomel tuh, nah itu didakwai itu. Ngomel tuh, kalau ngomelnya tidak bagus tapi. Yang menggunjing, gibah. Nah itu dakwah terus itu. Didakwai. Ini lingkungan kita belum selesai. Nanti dulu keluar dia ngomong. Ustadz keluar jauh-jauh dari Jakabaring. Saya urusan rumah saya tahu nih. Saya keluar juga ke Sematang Borang ini dalam waktu sejam 2 jam. Terus saya balik. Implementasinya lebih maksimal di rumah. Dan itu urusan saya yang lebih tahu. Maksud saya apa? Ya kita mau dakwah silakan. Dakwah silakan. Dakwah itu tidak mesti ibu nyekel mic, Pak, Ibu, tidak mesti nyekel mic, terus berorasi, menyampaikan kata-kata yang indah, tidak seperti itu. Bapak Ibu, Bapak ngajak istri, yang apa panggil Bapak istri, yang Beb. Ya ini manggil Beb. Oh, bini Pak. Nah, Pak dipancing, jangan dipancing-pancing. Jadi ya, ngajak anak sholat berjamaah ke masjid, itu dakwah juga, Pak. Susah, coba tes dulu, susah itu. Jangankan ngajak anak berjamaah sholat di masjid musola, ngebangunkannya saja dari tidurnya itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan itu dakwah juga, Pak. Nah, apa yang kita dapatkan sedikit atau banyaknya, tolong ini didakwakan dulu di lingkungan intern itu. Adik-beradik kita masih banyak. Saya yakin adik-beradik itu masih banyak yang malas sholat. Dan itu harus diakui, tidak apa-apa, tidak masalah. Harus disadari ada yang kayak gitu. Walau ustadz kiai sekalipun, Pak, jangankan adik-beradik, anaknya kadang jadi ujian itu. Mau ustadz mau kiai kadang-kadang istrinya sendiri uji, atau sebaliknya istrinya perempuan ini tadi sudah hijrah, obat dia mau membenah diri, tapi ujiannya apa? Suaminya yang tidak mau ikut membersamai dalam hijrahnya. Ujian juga itu, tidak baca kita lepas dari itu. Sekali bernabi Muhammad saja itu ujiannya beruntun-beruntun tuh. Sekali bernabi, kita Rasul bukan, Nabi bukan, setelah sahabat bukan, jauh, tabi'in jauh, tabi'in sekelas wali mentok, wali murid gitu. Wali mentok itu wali murid. Wali kelas, wali jaya, wali kampung,
paling mentok. Nah, jadi ini saja bapak-bapak, ibu-ibu, bab akidah kita walaupun sangat singkat karena memang babnya singkat. Karena fikih itu kan berbicara masalah kaifiat dan hukum, masalah tata cara ibadah dan hukum-hukum syariah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pembahasan kaifiat, tata cara beribadah. Tentu yang kami sampaikan yang pertama nanti kita masuk waktu taharuf dulu. Lalu akidah sudah selesai. Sebagai catatan not buat bapak ibu, ayo jaga imannya, jangan sembarangan. Ya, hati-hati membuka channel-channel yang akan merusak akidah kita. Hati-hati. Ya, yang bukan akidah kita, tolong jangan dilakukan. Yang bukan aktivitas akidah kita, tolong jangan dilakukan. Walaupun itu sebatas ucapan-ucapan tahniah, ucapan-ucapan selamat kepada hari besar mereka. Kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, orang-orang tertentu mungkin Pak RT, Pak RW, wali kota, gubernur, presiden, hanya orang-orang tertentu saja yang membolehkan tahniah itu, ucapan itu. Ya, karena kenapa? Mereka tidak hanya dimiliki orang-orang muslim, tetapi seluruh umat beragama. Ada yang mau tanya silakan.